Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk video kali ini kita akan belajar bersama pada materi biologi kelas 11 yaitu tentang sistem gerak. Oke, bisa kalian perhatikan langsung di sini. Pak Budi punya aplikasi bagus keluaran dari Kemendikbud. Aplikasinya bagus banget. Ini adalah Adobe Flash ya. Jadi formatnya itu flash.exe yang dikerjakan dengan aplikasi Makromedia. Oke, langsung saja untuk masuk lebih dalam lagi ke materi sistem gerak. Pertama-tama kalian amati dulu proses cedera, benturan, kecelakaan dari permainan sepak bola yang cukup beresiko ya. Nanti kalau mungkin kalian merasa takut atau gimana, bisa ditutup matanya. Ini adalah gambar-gambar dari olahragawan yang mengalami patah tulang, fraktur. Fraktur itu patah tulang, kerusakan tulang itu. Bisa patah, bisa geser, dan bisa berpindah tempat ya. Saya ulangi lagi, itu jadi ngilu banget ya kalau kita bayangkan. Sebenarnya nggak cuma pada gambar ini saja, banyak sekali atlet-atlet yang lain juga mengalami hal yang sama, sampai tulangnya benar-benar patah dan harus melakukan pemulihan dalam jangka waktu yang tidak sebentar, seperti halnya Francesco Totti, kemudian ada Eduardo da Silva, dan Alan Smith juga pernah waktu terkena bola dari John Arne Riise. Oke, sudah kalian perhatikan, itu adalah salah satu bentuk kayak kelainan juga bukan, tapi bentuk kecelakaan yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem gerak pada manusia. Kalau sepak bola berarti pada kaki, kalau tadi ada yang angkat beban berarti pada tangannya. Oke, setelah kita melihat yang tadi ya, kalau ada orang yang cedera kaki itu pasti nggak bisa bergerak-gerak seperti ini, bergerak normal, jalan atau lari ya. Karena untuk sistem gerak ini harus ada komponen-komponen yang sekiranya bisa membantu pergerakan dari organ-organ yang ada di tubuh. Jadi komponennya itu apa saja ya? Komponen dari sistem gerak itu ada dua, yaitu otot dan rangka. Kita langsung ke peta konsep saja. Ya, untuk sistem gerak itu terdiri dari rangka dan otot. Nah, Pak Budi akan menjelaskan bareng-bareng di sini dengan kalian juga. Untuk yang pertama kali kita bahas adalah yang otot dulu, karena kemarin di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang jaringan otot. Dari otot dulu, yang pertama fungsi dan karakteristiknya dulu. Jadi fungsi otot itu adalah sebagai alat gerak aktif, karena kalau hanya mengandalkan tulang tanpa otot itu nggak bisa gerak, harus ada otot. Kalau cuma otot ya bisa gerak sih, tapi ya agak gimana gitu, masa bergerak sama otot ya, kurang keras sedikit. Kemudian menyimpan cadangan makanan, di otot juga fungsinya sebagai menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, memberi bentuk luar tubuh, baik bentuk yang six pack ataupun yang one pack. Kemudian karakteristik otot, yang pertama kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Nah, ini bentuk-bentuk otot sambil kalian lihat. Yang ketiga ada elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar bagian-bagian otot dan juga gambar macam-macam tendon. Untuk yang bagian-bagian otot ini ada yang namanya ventricle dan juga ada yang namanya tendon. Ventricle ini adalah empal otot, bagian tengah otot yang menggembung. Ini kalau yang ada di otot bicep yang menggembung di tengah. Kalau di tricep juga ada menggembung juga, tapi tidak sebesar yang di bicep ini. Di betis juga ada, kalau bahasa Jawanya itu kempol, itu juga ada di tengah, dan di ujung-ujungnya itu ada yang namanya tendon. Tendon ini adalah bagian ujung otot yang mengecil
kemudian melekat pada tulang. Untuk tendon sendiri, bagiannya ada dua macam-macamnya, yaitu ada origo. Origo adalah ujung otot yang melekat pada tempat yang tidak bergerak di sini, standby. Kemudian yang insersio adalah ujung otot yang melekat pada tempat yang bergerak. Itu adalah fungsi dan karakteristik otot. Kita lihat jenis ototnya lagi, kita nostalgia dengan materi sebelumnya. Yang pertama itu adalah otot polos. Udah paham ya tentunya kalian ya, kalau kalian sudah menonton dengan baik video tentang jaringan otot. Otot polos ditemukan pada alat-alat dalam dan kulit dan tidak ditemukan pada rangka. Reaksinya lamban namun gerakannya berurutan. Apa ya? Ritmenya bagus berurutannya. Mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak cepat mengalami kelelahan. Geraknya di bawah pengaruh saraf tak sadar atau saraf otonom sehingga berkontraksi secara refleks. Sel-selnya berbentuk gelindong, berinti satu dan inti berada di tengah seperti gambar ini. Aduh, kok susah. Seperti gambar itu, inti sel terlihat jelas di video. Yang kedua adalah otot lurik. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat dari bawah mikroskop, tampak adanya garis gelap dan terang berselang-seling melintang di sepanjang serabut otot, sehingga disebut juga otot bergaris melintang. Otot ini juga sering disebut dengan otot rangka karena sebagian besar jenis otot ini melekat pada kerangka. Otot rangka terdiri atas serabut-serabut yang kerjanya menurut perintah saraf sadar. Ya. Gerak-gerakin tangan, gerakin muka, gerakin kepala, gerakin muka kayak gini. Itu otot lurik ya, bekerja sadar. Kontraksinya berlangsung secara cepat, selnya mempunyai banyak inti yang terletak di bagian pinggir. Gerakannya pun diatur sinyal dari sel saraf motorik, otot lurik. Kalau otot yang ada di kelopak mata gimana nih? Itu termasuk lurik atau bukan? Menurut kalian gimana? Oke, selanjutnya otot jantung. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Untuk otot jantung ini ada beberapa ciri khas khusus, yaitu jaringan ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung, tampak adanya bagian gelap dan terang yang berselang-seling menyerupai otot lurik. Kontraksi ototnya tidak menurut kemauan refleks. Kemudian reaksi terhadap rangsangan sangat lamban. Ini adalah otot jantung. Jadi kita sudah mengetahui untuk jenis ototnya ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita kembali ke peta konsep. Kemudian gerak otot. Nah, gerak otot itu pertama sinergis, kerja otot yang searah, kemudian ada antagonis, kerja otot yang berlawanan. Kalau yang sinergis adalah otot yang bekerja saling menunjang, misalnya otot tulang rusuk yang bekerja sama ketika sedang mengambil dan menghembuskan nafas. Yang kedua, antagonis, kerja otot yang berlawanan. Arah gerakannya yang berlawanan disebabkan adanya pasangan otot, dan bila berkontraksi akan menimbulkan arah gerak yang berlawanan. Contohnya adalah pasangan otot bisep dan trisep yang ada di lengan atas di sini. Pak Budi bukan binaragawan, jadi malu kalau mau dibuka. Punya kalian aja, dicek ya. Kalau kayak gini pasti keras, berkontraksi, bagian yang bawah, trisepnya relaksasi. Sebaliknya kalau diluruskan juga sama. Yang sini yang berkontraksi, sini yang relaksasi. Dipraktekkan sendiri. Kita lihat videonya. Ini adalah proses dari gerakan otot pada tulang rusuk saat melakukan proses respirasi. Menghirup dan menghembuskan nafas. Selanjutnya, pada gerak otot itu ada otot bisep dan otot trisep. Otot bisep itu adalah otot berkepala 2 yang berorigo pada tajuk tulang belikat dan berinsersi pada pangkal tulang pengumbil. Bila otot ini berkontraksi, maka lengan bawah akan bergerak menekuk pada siku. Selanjutnya ada otot trisep, yaitu otot berkepala 3 yang berorigo pada tulang belikat dan berinsersi pada pangkal tulang hasta. Bila berkontraksi, maka lengan bawah akan bergerak melurus. Itu adalah sistem gerak bagian gerak otot. Yang selanjutnya adalah energi otot. Nah, untuk energi otot ini, untuk melakukan sebuah gerakan atau kontraksi, itu memerlukan banyak sekali energi.
sumber energi itu adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP dan kreatin fosfat. Di sini ada videonya, tapi menurut Pak Budi kurang jelas. Saran Pak Budi kalian cek di video Pak Budi yang lain, yaitu tentang video cara mekanisme otot itu bergerak atau mekanisme otot bergerak. Nanti akan Pak Budi cantumkan di akhir video ini, di insert video. Itu sudah ada dubbing dan tinggal kalian mempelajari. Itu adalah energi gerak otot. Otot bergerak memerlukan energi. Nggak semata-mata gerak. Kalau nggak ada energi, otot nggak bisa gerak. Kita kembali ke peta konsep. Selanjutnya, mekanisme kerja otot. Nah, mekanisme kerja otot ini dengan energi otot itu berhubungan karena dari ATP yang ada di dalam tubuh kita untuk menggerakkan otot itu nanti berkesinambungan dengan beberapa bagian-bagian otot yang sangat kecil. Karena otot itu nanti kalau kita cek di mikroskop itu ada yang namanya miofibril, dan di miofibril itu terdapat interaksi antara aktin dan miosin dan berbagai komponen yang ada di dalamnya, termasuk ion-ion kalsium juga ada di dalam proses pergerakan mekanisme otot tersebut. Tapi untuk urutannya di sini dijelaskan. Untuk mekanisme gerak otot itu ada rangsang, kemudian ke asetilkolin, terurai menjadi asetil dan kolin menjadi miogen, miogen merangsang aktin dan miosin, bergeser, otot akan berkontraksi atau memendek. Sama, videonya sama, tapi untuk yang Pak Budi siapkan itu berdubbing Indonesia, jadi harapannya lebih mudah untuk dipahami. Nanti kalian tonton berulang kali supaya mampu menyerap informasi yang kami sampaikan. Kembali ke peta konsep. Terus, gangguan dan penyakit otot. Nah, pada gangguan dan penyakit otot ini itu ada yang namanya artrofi, penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga otot tersebut menyusut, mengecil. Artrofi dapat disebabkan poliomielitis. Kemudian ada hipertrofi, otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Kram, kelelahan. Otot merupakan hilangnya kemampuan otot untuk berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit bila dipaksa. Selanjutnya ada distrofi. Distrofi adalah penyakit otot yang bersifat kronis, mengecil, dan diperkirakan termasuk semacam penyakit bawaan. Kita lihat gambar-gambarnya. Ini loh penyakit otot, gangguan penyakit otot. Penurunan fungsi ya. Ini juga ya, binaraga. Kalau menurut kalian keren, orang yang suspek binaragawan itu ternyata juga merupakan kelainan otot juga. Jadi kalau bisa tubuhnya yang proporsional ya, pas-pasan gitu. Gendut enggak, kurus juga enggak. Dan yang penting tetap jaga kesehatan. Kram biasanya ada di betis, atau kadang yang cukup membuat sangat tidak nyaman itu ada di perut. Kram perut itu sakit sekali. Pokoknya olahraga, aktivitas terus di rumah supaya kalian tetap terjaga pola pergerakan kalian dan secara tidak langsung akan merespon imun kalian lebih kuat lagi melawan berbagai jenis penyakit. Gangguan dan penyakit pada otot selanjutnya itu ada tetanus, ada kaku leher, ada miastenia gravis, ada hernia abdominal. Untuk yang tetanus ini adalah penyakit kejang otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Garis miring ini harusnya. Yang masuk ke dalam luka. Kaku leher atau stiff merupakan peradangan otot trapesius leher yang berakibat leher menjadi sakit dan rasa kaku. Penyebabnya dapat karena hentakan atau kesalahan gerak atau mungkin salah tidur. Kepalanya salah jadi bangun-bangun itu lehernya kemeng, kaku gitu. Sakit juga. Terus ada miastenia gravis, yaitu penyakit yang menyebabkan otot melemah dan cenderung lumpuh. Selanjutnya ada hernia abdominal, gangguan otot yang disebabkan oleh sobeknya dinding otot perut. Kalau hernia yang biasa itu bagian bawah dan biasanya diderita oleh kaum laki-laki, kaum pria. Kalau di situ ada sobekan, khususnya akan melorot sampai ke skrotum. Jadi itu beberapa gangguan dan penyakit otot. Mungkin kalian bisa searching lagi di internet, pasti lebih banyak untuk macam-macam gangguan otot yang perlu kita pelajari bersama. Yang selanjutnya adalah teknologi sistem gerak. Nanti akan Pak Budi barengi dengan
materi yang rangka, sistem gerak bagian rangka, dan untuk video kali ini cukup yang ini dulu, yang otot dulu. Nanti kalian pahami lagi, kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau memang ada masukan silahkan ditanyakan juga, disampaikan di kolom komentar, dan akan nanti Pak Budi perbaiki di kolom deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya.